Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, kita dimurahkan rezeki, dan kita dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya lagi berpikir mungkin kita coba yuk berpikir jauh ke depan, kemudian kita coba menelusuri semua aktivitas yang ada baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kenapa dengan kita mengeksplor kondisi, khususnya kondisi transportasi, kita mungkin mendapat anugerah, mendapat ide. Kalau kata anak muda sekarang, Gen Z bilang thinking ya, kita harus thinking. Kita coba melakukan terobosan-terobosannya. Kalau kita belum bisa kita sendiri melakukan terobosan, coba kita hargai terobosan-terobosan orang lain. Kali aja terobosan-terobosan dilakukan oleh orang lain itu bisa dimanfaatkan menjadi terobosan-terobosan baru di tanah air kita, di Indonesia tercinta. Atau sebaliknya, mungkin malah terobosan-terobosan yang kita lakukan di Indonesia atau di tanah air kita ini bisa diadaptasi juga di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian, terutama ini para pakar transportasi lah, untuk kita bersama-sama kita merenung sejenak, kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita berdayakan di negara tercinta ini yang memang kita menghadapi tantangan serba terbatas ya. Bukan hanya terbatas di segi supply ya kan, penyedia transportasi, tapi juga memang alam kita luar biasa. Jadi nggak mudah juga sebenarnya kita mencari solusi-solusi dalam waktu yang jangka pendek. Tapi sekarang ini kan kita harus bergerak cepat ini kan. Pemerintahan ini kan nggak lama-lama kan, 5 tahun, ya kan. Kalau terpilih lagi pemerintahan kedua 10 tahun. Jadi kita tidak bisa untuk berlama-lama, kita tidak harus berlama-lama di FGD, di seminar, tapi kita mampatkan waktu-waktu yang selama ini dihabiskan untuk diskusi, ya kan. Kita lebih banyak action, ya kan? Lebih banyak untuk membangun. Nah, kali ini saya coba mulai mengeksplor negara Eropa. Ada apa sih di sana? Nah, oleh karena itu, silakan kita ikuti film berikut ini. Flying whale. Kenapa menggunakan kata whale? Whale itu adalah paus. Flying, terbang. Jadi paus terbang. Kenapa paus? Karena memang bentuknya seperti paus, kemudian ukurannya besar, tapi juga tenaganya seperti paus. Makanya digunakan istilah flying whale. Flying whale ini adalah sebenarnya teknologi balon udara. Mungkin secara teknologi sudah tidak asing lagi, tapi idenya yang smart ini nih yang perlu kita tiru. Bahwa ke depan yang dulunya flying whale hanya balon yang terbang, kemudian berkembang bisa angkat penumpang. Nah, sekarang dia bisa angkut barang. Nah, lihat guys, dia bisa juga mengangkat tower yang begitu berat, ya kan? Kemudian juga flying whale bisa terbang di daratan juga di lautan. Nah, kalau kita lihat flying whale juga bisa membawa kontainer, ya. Jadi kalau ada kapal yang memang nggak bisa bersandar karena kedalamannya terbatas, bisa dibantu dengan flying whale sehingga kapal bisa lenggo jangkar istilahnya di tengah laut, nanti dibantu
dengan flying wheel diangkut ke daratan. Dan saya pikir flying wheel memang terbangnya tidak bisa cepat, dia agak lambat. Cuma untuk jarak pendek cukup efektif ya. Dan flying wheel juga bisa digunakan untuk mengangkut alat-alat senjata ya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah untuk daerah bencana, di mana transportasi tidak bisa melayani, komunikasi putus, flying wheel bisa menjangkau daerah bencana. Nah, dulu waktu Aceh kena gempa bumi, saya pikir dengan adanya flying wheel pasti bisa tertolong dengan cepat. Nah, oleh karena itu, salah satu andalannya flying wheel juga adalah untuk daerah bencana. Saya pikir teman-teman guys, demikianlah terobosan yang ingin kita sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan membangun image kita sehingga kita menjadi thinking kata anak-anak muda sekarang. Gitu guys. Pada sesi ini saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana mekanisme pengembangan flying walls di Indonesia, Pak? Teknologi flying wheel itu tidak memerlukan landasan pacu ya. Dia hanya butuh sehamparan tanah yang tidak terlalu luas, ya kan. Dan itulah dipakai buat landing, take off dan landingnya flying wheel. Karena dia landing dan take off vertikal ya, VTOL ya, vertical take off and landing ya. Jadi tidak perlu ada landasan pacu. Nah, oleh karena itu untuk daerah-daerah yang sulit pembebasan lahannya, saya pikir teknologi ini sangat mumpuni. Kemudian juga kemungkinan untuk digunakan di Indonesia sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena memang kita itu daerah negara kepulauan ya, kepulauan-kepulauan. Kemudian banyak juga daerah terpencil, terisolasi gitu kan. Kemudian kita juga daerah bencana. Nah, saya pikir teknologi sangat bermanfaat buat negara kita, baik saat ini maupun ke depan untuk jangka panjang. Dan apakah rencana program ini sudah lama diusulkan oleh Kementerian Perhubungan? Ide ini muncul pada saat saya membantu Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko pada saat menjadi staf khusus di kantor staf Presiden. Beliau sangat tertarik terhadap transportasi. Beliau bahkan punya industri mobil bus berbahan bakar listrik, electric bus beliau punya itu. Dan beliau sangat concern terhadap hal yang berbau transportasi. Dan saya belajar banyak dari beliau, bahkan beliaulah yang memperkenalkan teknologi ini kepada saya. Dan saya pikir dari pengalaman saya selama bekerja di Bappenas, kemudian di Kementerian Perhubungan, saya belum lihat nih ada ide-ide seperti ini yang luar biasa. Oleh karena itu saya beri acungan jempol, two thumbs buat Pak Muldoko, sehingga ini menjadi pencerahan buat saya sendiri secara pribadi, tentu sangat bermanfaat buat pemerintahan. Dan kira-kira Pak, untuk penggunaan flying walls ini akan fokus pada pengiriman logistik apa? Ya, kali ini memang fokus saya logistik, ya, logistik. Kenapa logistik? Logistik kita agak tertinggal ya dibandingkan negara-negara lain. Kita selama ini selalu fokus dengan angkutan penumpang, ya, angkutan orang, ya kan. Tapi angkutan barang ini kita agak tertinggal. Nah, oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan ini, saya pribadi memberi masukan-masukan kepada pemerintah yang baru nanti bahwa ini akan diarahkan pada angkutan logistik, ya kan. Nah, tadi dari film pendek tadi kan kelihatan bahwa dia fokusnya juga sama, angkutan kontainer dari daratan ke kapal, karena kapalnya nggak bisa bersandar, dia berlabuh di agak tengah lautan, kemudian juga membawa tadi tower, kemudian juga membawa logistik pada saat bencana alam. Jadi fokusnya ada di logistik. Kepada siapa target yang dituju, dan apakah menyentuh masyarakat pedalaman juga? Terus terang ini memang untuk masyarakat pedalaman. Mari
sekarang kita mulai berpihak deh ya. Pemerintah sebelum juga gitu kok, berpihak, selalu berpihak kepada daerah terisolasi, daerah tertinggal, daerah terpencil, ya kan, daerah pinggiran. Tapi keberpihakan ini belum disertai dengan katakanlah ide-ide baru, ya kan, ide-ide baru di bidang transportasi. Nah, karena ini saya mencoba menawarkan ide kepada pemerintahan baru nanti dengan yang selama ini cukup berpihak. Nah, kita hadir juga dengan teknologi baru, dengan alat transportasi baru kan gitu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir loh gitu loh. Karena kalau cuma ide saja, oh kita berpihak pada masyarakat tertinggal, terpencil, terisolasi, tapi kita tidak pernah hadir dengan alat-alat transportasi, sama aja. Jadi tidak kelihatan bahwa pemerintah hadir. Nah, dengan adanya alat transportasi ini tentu masyarakat merasakan, oh pemerintah sudah hadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pasti demikian sambutan dari masyarakat. Dan tentunya saya juga penasaran Pak, seperti apa untuk efisiensi baik dari segi waktu, pemerataan wilayah, dan tentunya polusi Pak. Jadi ini sebenarnya lebih kepada ramah lingkungan ya, pada ramah lingkungan. Kalau masalah waktu itu tidak bisa dibandingkan ya, masalah waktu, karena memang kecepatannya kan agak lambat ya. Tapi efektivitas ya kan, efektivitas dan efisiensi ya. Nah itu cukup handal ya kan, cukup handal. Nah, oleh karena itu pilihan ini tentu bisa aja dibandingkan dengan yang lain ya kan. Untuk daerah satu mungkin butuh teknologi tertentu, daerah lain juga teknologi yang berbeda. Jadi jangan kita samaratakan. Kita selalu menyamaratakan lah. Contoh kita mengadakan bus ya. Ini gampang nih pengadaan bus yang saya alami. Kita selalu mengadakan bus dengan ukuran sama. Padahal sebenarnya kebutuhannya beda-beda. Contoh untuk Pulau Bali, bus ukuran besar udah nggak bisa karena jalannya kecil-kecil ya, sempit. Dia harus ukuran maksimum medium, nggak bisa ukuran yang besar ya. Nah oleh karena itu juga sama, teknologi ini juga harus dilihat daerah, karakteristik daerah masing-masing pasti akan berbeda-beda.